Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi pada sore hari ini kita akan masih membahas masalah tanaman cabai. Cabai ini juga salah satu tanaman yang ibaratnya kalau orang makan itu tanpa cabai terasa tidak nikmat ya, sehingga cabai itu menjadi hal yang penting untuk kenikmatan makanan ya. Nah, tapi kita tidak bahas ke sana ya. Jadi pagi sore hari ini kita akan bahas masalah tanaman cabai yang kena serangan penyakit ya, kena serangan penyakit karena memang tanaman cabai ini kalau dibilang serangan hama ya tidak, karena kalau serangan hama dia daun ini akan sobek ya, atau luka dimakan oleh hama tadi ya, hama belalang, wereng dan sebagainya, atau ulat ya. Ini tidak ada kita temukan. Artinya murni tanaman ini terserang penyakit. Nah, penyakitnya di mana tentunya? Tentunya kalau kita ambil ya ada permasalahan di akarnya ini ya, di akar tanaman ini. Nah, di sini nih. Jadi seperti juga yang busuk akar ini juga mengalami hal sama. Jadi kita bisa lihat di pucuk-pucuknya ini mulai mati nih. Ini di bawah mati nih. Nah, ini menunjukkan bahwa ada serangan penyakit di akarnya. Jadi akar itu dirusak, dimatikan oleh si virus atau bakteri tadi, sehingga akarnya tidak bisa berkembang, tidak bisa tumbuh, dia tidak berfungsi menyerap air, tidak bisa menyerap nutrisi, yang berakibat matinya ini ya, matinya si akar. Kemudian akar ini tidak bisa menganukan air atau unsur hara ke daun-daun ini. Yang ini kita bisa lihat daunnya mulai kuning ya, mulai kuning. Ini menunjukkan bahwa tanaman ini sudah mulai kekurangan air, kekurangan unsur hara, karena sistem akarnya sudah diserang gitu. Jadi memang menjadi masalah dilematis yang dihadapi ya, setiap kita memberikan pemupukan yang banyak ya. Jadi pupuk itu bukan hanya menyuburkan tanaman, tapi juga menyuburkan hama-hama atau penyakit ya di dalam tanah ini. Jadi di tanah ini berkembang ya, tanah seperti ini berkembang ya, ribuan jutaan mikroorganisme. Jadi kita lihat putih-putih ini jamur, ini jamur. Nah, dia berkembang nih jamur ini. Nah, ini yang seringkali dihadapi ya oleh kita kalau misalnya kita bercocok tanam itu seperti ini. Jadi ada dua hal yang membatasi tanaman itu, ada serangan hama, ada serangan penyakit. Nah, ini kalau ini serangan penyakit ya. Jadi kenapa ini serangan penyakit? Karena tidak timbul luka, guratan-guratan pada tanaman cabai ini. Tetapi kita temukan dia mengalami kematian ya, seperti itu. Daun-daunnya, struktur daun-daunnya mati seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang salah satu yang harus kita atasi, kita hadapi, bagaimana tanaman cabai ini bisa tumbuh secara maksimal dengan baik. Maka juga harus hati-hati dalam pemberian pupuk ya. Jadi kalau serangan hamanya tidak ada ini atau gulma ya, karena sudah ditutup ini oleh si mulsa ya, mulsa plastik namanya ini. Dan ini kita juga rumput-rumputnya sudah dicabut seperti ini. Jadi artinya ini murni bukan karena kompetisi dengan rumput, kompetisi dengan tanaman pengganggu dan sebagainya. Jadi murni karena memang ada ini ya. Ini ada ini namanya wereng nih, jenis wereng. Nah, ini juga bisa, tetapi tidak makan ya, dikit ini. Nah, yang murni memang karena adanya struktur akar yang dimakan ya, dimakan oleh si bakteri atau virus, sehingga dia akan menyebabkan kematian, sehingga daun-daun ini tidak kecukupan hara sehingga berwarna kuning, bahkan menuju ke rusak ya, mati ini. Oke, itu ya. Walaupun ini buahnya sangat lebat ya, kita bisa lihat, sayang ya, buahnya lebat seperti ini ya, luar biasa nih hasilnya sebenarnya. Tetapi ya itu yang dihadapi oleh ini adalah serangan penyakit, dan ini memang di situ gede ini penyakit menjadi hal yang harus diperhitungkan ya untuk mengatasi
pertumbuhan cabai yang maksimal ya. Nah ini di sebelahnya kita bisa lihat nih, bagus ini ya, tidak ada serangan, buah daunnya bisa bagus. Nah ini yang normal seperti ini, bagus ini strukturnya. Maka memang pemberian pupuknya harus hati-hati, harus dikontrol benar supaya tidak memicu juga penyakit itu tumbuh secara bagus itu, sehingga itu menjadi menyerang tanaman yang kita tanam ya. Jadi kita tanam. Nah inilah PR ya bagi kalau ingin praktek budidaya ya, seperti juga tanaman anggrek yang saya bahas itu. Jadi kalau memberikan pupuk yang berlebihan, bukan hanya dia akan menimbulkan penyakit, bahkan terbakar ya. Daun-daun teratai ini kan terbakar kemarin saya sampaikan ya di beberapa channel YouTube saya, itu kan terbakar karena apa, unsur hara yang terlalu berlebih, yang terlalu banyak. Oke, itu ya, jadi melaporkan dari budidaya tanaman cabai, bagaimana cara-cara tanaman cabai bisa berbuah dengan baik dan bagus. Itu ya memang harus suatu punya ilmu ya yang cukup, sehingga apa yang kita tanam bisa menghasilkan yang maksimal bagus ya, tetapi juga tidak terserang hama penyakit seperti ini, atau penyakit yang. Makasih ya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.